Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Bunga Kusrian, NIM 21050974001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Menurut para ahli, menurut Melsha Frizal, jaringan komputer yaitu himpunan interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Menurut Medcoms, jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan yang saling terkoneksi. Selanjutnya ada jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan jaringan terpusat adalah standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, dan sistem keamanan lebih terjamin. Kekurangan jaringan terpusat yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Selanjutnya ada jaringan komputer terdistribusi, yaitu merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu jaringan. Kelebihannya yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Selanjutnya, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kekurangannya, boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Selanjutnya ada data center. Data center sesuai pengertian dalam istilah bahasa adalah sebuah pusat data. Data center atau pusat data ini adalah sebuah ruangan atau tempat yang dibuat secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan data pada suatu entitas. Penyimpanan data yang dimaksud bisa diartikan ke banyak hal, terutama arti dari data sendiri jelas berbeda bagi setiap perusahaan atau bisnis. Data-data yang disimpan ke dalam data center dapat berupa informasi atau server komputer dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. 1. Ada PAN. PAN adalah jaringan kepanjangan dari Personal Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Selanjutnya ada LAN. Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencangkup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Nomor 3 ada MAN, Metropolitan Area Network,
adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada internet dan intranet. Pengertian dari internet yakni jaringan global dengan jutaan perangkat yang telah saling terhubung. Konsep internet ini, siapa saja yang dapat mengakses internet dengan menggunakan perangkat yang terhubung pada jaringan internet, seperti menggunakan laptop, komputer, ponsel, dan terhitung tablet. Internet tidak mempunyai server pusat yang mengontrol. Yang selanjutnya ada intranet, adalah jaringan yang menggunakan ruang lingkup sempit. Lebih tepatnya, bahwa intranet lebih private ketimbang internet. Sistem ini diciptakan untuk membuat lingkup digital pada perusahaan untuk lebih fokus dalam melakukan tugas, dokumen, proyek, alat, percakapan, dan semua kinerja pada karyawannya. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc. Jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari 2 atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sinyal yang dihasilkan oleh interface adapter jaringan Wi-Fi adalah berarah omni keluar ke rentang jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari piranti yang terlibat. Selanjutnya ada infrastruktur. Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep dari jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Selanjutnya ada topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihan topologi ini, sistem topologi sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya. Kekurangannya tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, dan koneksi lebih lambat daripada topologi jaringan yang lain. Selanjutnya ada topologi jaringan star. Sesuai namanya, topologi star sudah pasti berbentuk seperti bintang. Topologi star biasanya digunakan pada lab komputer di suatu sekolah. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Kelebihannya, topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Dan topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Kekurangannya, topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada di dalam topologi star.
Kemudian ada topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan rute berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar. Untuk beberapa fitur yang digunakan pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi yang repeater untuk meneruskan data. Kelebihannya, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data dan mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi kolisian. Kekurangan topologi ring adalah sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Terakhir ada topologi jaringan mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Topologi ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan jaringan tanpa adanya perantara. Kelebihannya, topologi mesh memiliki backup jalur. Troubleshoot sangat mudah. Kekurangan topologi mesh biaya yang diperlukan cukup mahal, dan instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Ada jaringan berkabel dan nirkabel. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan satu komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Jaringan berdasarkan siarannya ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast sendiri merupakan pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Multicast, pengiriman dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer, kita menggunakan multicast address dengan range 224.0.0 sampai 239.255.255.255. Selanjutnya broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP address dari sebuah network address, atau disebut juga dengan RAS IP address. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.